Salam saudara, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara dimanapun saat ini berada. Musim pandemik belum berakhir. Kita mengetahui sudah berkurang di Pulau Jawa, tetapi sedang menyeruak ke daerah-daerah. Namun demikian, usaha kita yang melakukan bisnis secara mandiri tentu masih terasa dampaknya, karena umumnya para usahawan akan sulit untuk sementara waktu memulihkan keadaan ekonomi. Berbeda dengan orang yang bekerja di satu perusahaan atau sebagai abdi negara. Walaupun WFH, tetapi mereka masih mendapatkan gaji. Begitu terasa saudara, kesulitan ini berdampak ke semua lapisan. Banyak perusahaan yang dijual, banyak ruko-ruko dijual untuk menutupi masalah ekonomi. Saya akan membaca firman Tuhan dari Matius 6 ayat 26 sampai 31. Tetapi saya akan membaca beberapa ayat saja. Ayat 26 berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Lihatlah saudara, pemandangan di belakang saya, tumbuh-tumbuhan begitu baik, begitu hijau, karena mereka memiliki benih yang baik. Lihat saudara, bukan seperti keadaan ekonomi kita. Karena apa saudara? Ada benih yang baik di dalam tumbuh-tumbuhan. Mari kita menyadari, bagi kita yang sudah menerima Yesus secara pribadi, kita pun memiliki benih saudara. Karena kita yang sudah menerima Yesus secara pribadi, kita memiliki benih. Di dalam ayat 28 dikatakan, "Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta." Tumbuhan di sekitar kita tumbuh karena Tuhan memberikan benih pada tumbuhan itu. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Salomo tidak bisa memakai pakaian yang seindah itu saudaraku. Hanya tumbuhan yang berwarna-warni yang begitu cantik yang bisa tumbuh di padang. Bagaimana dengan kita saudara? Apakah saudara sudah memiliki benih itu? Benih itu adalah terimalah Yesus secara pribadi di hatimu. Itu adalah benih yang memberi kekuatan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menolong kita bekerja dan mencari nafkah. Jangan khawatir saudara. Selama benih itu ada di dalam dirimu, pertolongan Tuhan selalu tersedia. Jangan engkau khawatir. Engkau merasa down. Bangkit saudara. Kalau engkau memiliki benih, mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka akan engkau temukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Engkau akan menerima pertolongan Tuhan. Engkau tidak akan tergilas, tergeletak, selama benih itu ada di dalam dirimu. Tumbuhan tidak bisa mengalahkan kehebatanmu, karena engkau memiliki Kristus. Hidupkanlah benih itu melalui gaya hidup orang beriman, maka Tuhan akan menolong engkau. Benih yang ada di dalam diri kita membuat kita bisa terus bekerja, bisa aktif, bisa diberkati. Kita akan tetap survive kalau kita menghidupkan benih
menumbuhkan semangat di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, Roh Penolong. Jangan engkau khawatir, saudara. Kita berbeda dari manusia di dunia ini. Kita memiliki Kristus, kita memiliki Roh Kudus. Percayalah kepada Tuhan. Kalau tumbuhan saja bisa hidup, apalagi kita umatnya yang sudah dikasihi begitu dalam. Dia sudah mati untuk kita. Tidak hanya menebus dosa saudara dan saya, tetapi memberikan pertumbuhan, pertumbuhan rohani, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sukacita yang terus menerus. Mari saudara, bersemangatlah setiap hari. Tidak tergantung kepada COVID-19. Kita bergantung kepada Tuhan. Kita sama dengan Salomo. Kalau Salomo dikasihi Tuhan, saudara dan saya juga dikasihi Tuhan. Kiranya kekuatan ini menjadi semangat yang memberikan pertumbuhan benih di dalam diri saudara. Terpujilah nama Tuhan. Grace and peace to you. Shalom.